apabila kita telah menyelesaikan sebanyak 3 tema. Sudah selesai kita melaksanakan 3 tema, berarti kita melaksanakan yang namanya penilaian tengah semester atau mid semester. Penilaian tengah semester ini kita laksanakan itu per tema. Hari ini misalnya tema 1 kita laksanakan penilaian tengah semesternya. Hari besok tema 2, hari besoknya lagi tema 3. Selesai untuk mid semester atau penilaian tengah semesternya. Paham ya? Karena kita sudah melaksanakan 3 tema, maka kita ambillah penilaian tengah semester. Diperkirakan itu sekitar bulan September. Nah, bulan September. Kalau kita efektif ya. Nah, setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester sampai ke 3 temanya Pak Ariel, Ibu yang lain, baru besoknya sudah bisa kita masuk ke tema keempat. Tema keempat, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah masuk ke tema keempat. Nah, sudah mid semester kita hanya melaksanakan 2 tema, 6 subtema, kemudian 12 pembelajaran. Sampailah kepada semester. Penilaian akhir semester itu kita laksanakan setelah kita melaksanakan, telah belajar sebanyak 5 tema. Karena 1 semester itu kita 5 tema. 1 tahun kita melaksanakannya 9 tema di situ. Jadi 1 semester ini kita 5 tema. Setelah kita habis 5 tema, baru kita laksanakan penilaian akhir semester atau kalau di KTSP-nya ujian semester itu. Bagaimana kita menyusun jadwalnya pada Profes? Sama seperti yang di atas tadi. Kita ujiannya per tema. Hari pertama mungkin tema 1, hari kedua tema 2, 3, 4, 5, 6 ini literasinya. Ya, ini diperkirakan ya Bu, 17 November. Untuk menengok ini kita harus berpedoman kepada kalender pendidikan, ya, kalender pendidikan dan juga kalender yang Masehi kita. Gitu. Kita perhatikan di kalender pendidikan untuk mengisi tanggalnya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya, ada lagi Pak. Ya, silakan. Nah, yang menyangkut ini saya sempat ya. Ya, betul. Kita lah. Nah, kita. Jadi begini Pak, kalau yang itu mungkin sudah paham lah, cuma cara kita dalam lokal ini. Yang saya tanyakan lagi masalah RTP. RTP di sini katanya kurikulum 2013 ini setiap hari kita harus buat. Itu apabila pembelajarannya selesai dalam 1 hari kan gitu. Ada tak batasannya RTP itu? Misalnya bidang studi kita masuk 1 hari itu ada 2. Jadi kan tinggal 2 jam lagi kita tematiknya. Sambung lagi besok, sambung lagi. Maksudnya ada batas tidak? Oke, terima kasih. Ya. Kalau masalah itu tadi itu yang saya sampaikan. Setiap satu pembelajaran itu 1 RTP-nya. Kalau seandainya tidak siap, misalnya 1 hari, 1 hari itu, misalnya kita belajar tema 1, masuk tema 1, pembelajaran 1. Misalnya di situ kita sudah buat RPP, Pak Lel 1 pembelajaran dulu.
ternyata ada bidang studi masuk, kita hanya bisa masuk 2 jam, berarti tidak selesai pembelajaran 1 itu pada RPP pertama tadi. Kita sampai besok dengan RPP yang sama pada pembelajaran 1, berarti masuk hari Selasa misalnya gitu kan, ternyata sampai jam 9.15 habis pembelajaran 1 itu. Sedangkan kita ada masuk di bawahnya lagi yang berikutnya. Kita harus pakai RPP pembelajaran kedua, baru lagi seperti itu. Makanya sebelum itu kita sudah persiapkan untuk pembelajaran keduanya, besoknya pembelajaran ketiganya, seperti itu. Kalau RPP, di dalam RPP perbedaan dengan RPP yang dulu itu tujuan pembelajarannya tidak dimasukkan ke dalam RPP yang sekarang. Kalau dulu tujuan pembelajarannya dibuat. RPP ini sebenarnya sudah disiapkan Pak Arel. Sudah, kalau kita mau membuatnya kita tidak poning-poning lagi. Di buku guru itu sudah ada di dalamnya. Ya, buku guru sudah ada di dalamnya tentang pemetaan itu. Tinggal kita ambil saja lagi. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya sudah ada di dalam situ. Medianya sudah ada, sistem penilaiannya sudah ada di dalam itu. Tapi di sini juga saya jelaskan tentang RPP. RPP itu, nah itu judulnya RPP, satuannya tetap kelas berapa, tema indahnya kebersamaan, subtemanya keberagaman budaya bangsaku, pembelajarannya pembelajaran 1, alokasi 1 kali pertemuan atau 6 kali 35 menit. Pertama ada namanya kompetensi inti. Setiap kompetensi inti ini sama isinya. Pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Itu sama. Ada kompetensi inti ini ada 4. Yang terakhir, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan selanjutnya. Ini sama, misalnya pembelajaran 1, pembelajaran 2, kompetensi intinya sama. Kemudian kita masuk kompetensi dasar dan indikatornya. Di dalam pembuatan kompetensi dasar, kita setiap satu pembelajaran itu di situ sudah tercantum Pak Rel. Kita tengok bukunya di sini. Nah, di sini Pak ya. Nah, pemetaan indikator pembelajaran. Pembelajaran 1 itu kita akan hapus. Apa tuh? Sama hapus. Hapus nih. Nah, Nanti jadi pembelajaran 1 itu ada di sini.